Saya sudah beberapa kali cek di situsnya KPU dan saya juga belum menemukan berkas-berkas si pendaftaran itu. Semestinya kan harusnya KPU menunjukkan berkas-berkas pendaftaran capres dan cawapres supaya masyarakat bisa lihat riwayat pendidikan, termasuk juga riwayat tentang jabatan-jabatan yang pernah diemban oleh capres dan cawapres. Mas Gibran itu meninggalkan Solo di SMA itu belum sampai lulus, baru sampai kelas 2. Tapi apakah dia kemudian meluluskan, sempat nampaknya ke Singapura atau tidak? Saya kira begini, ya, supaya tidak hiruk pikuk. Sekarang tentunya KPU kalau memang mau berbuat baik, ya, mengkonfirmasi apakah waktu dia daftar sebagai cawapres dia menggunakan ijazah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat YouTuber pejuang dari berbagai channel, malam hari ini ada Anti Oligarki, ada Mimbartub, ada channel baru Politik Dinasti Official, kemudian ada Maman M. Rohman dan beberapa YouTuber yang lain pada malam hari ini. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, bahwa pertama kali diungkapkan oleh Bapak Roy Suryo tentang ijazah anaknya Bapak Joko Widodo, yaitu Bung Abang Gibran Rakabuming Raka, yang konon kabarnya ternyata menurut apa yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan dalam suratnya itu bahwa setara SMK. Jadi beliau itu dari InSearch UTS. Nah, untuk mengungkap itu semua dan kita akan membicarakan soal ijazahnya Gibran karena memang ini sedang menjadi polemik di masyarakat, khususnya Dr. Tifa juga mempertanyakan soal ijazahnya Gibran. Tidak selesai sampai di situ, sebenarnya kan ijazah bapaknya sampai sekarang juga belum jelas. Nah, untuk itu kita sudah bersama oleh Direktur CSIL, Pak Ketua Dewan Pakar. Ketua Dewan Pakar CSIL, Pak Mursalim. Dan kita akan minta tanggapannya. Gimana Pak tanggapannya calon wakil presiden yang sekali lagi dikabarkan indikasi kuat ijazahnya itu bermasalah, gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa memang seluruh masyarakat Indonesia sekarang dari ujung ke ujung memang sedang membahas kemungkinan ada yang kurang beres di ijazah pada Gibran. Yes. Tetapi saya tahu juga bahwa masyarakat Indonesia yang sedang menyinggung persoalan itu bukan masyarakat yang tidak punya kerjaan. Oke. Ya, ini memang masalah penting berkaitan dengan pemaksaan dari keluarga tadi sebut ada usaha menjadi dinasti keluarga. Itu memang bertekad untuk menjadikan Gibran itu sebagai kepala negara, wakil kepala negara yang dikarenakan atas penolakan masyarakat yang selama ini pemaksaan Jokowi ingin menjadi 3 periode atau perpanjangan gagal, tetapi masyarakat membacanya bahwa Gibranlah yang dipaksakan, tentu dengan persiapan-persiapan pemaksaan dan kecurangan yang sederet, mulai dari dipaksakan mengubah undang-undang di MK sampai kepada kemudian pemaksaan ada mulai dari instansi yang sangat berbahaya, maksudnya sangat berkompeten terhadap di masyarakat, yaitu berupa polisi dan TNI dan selanjutnya gitu. Ini tentu yang dikhawatirkan. Nah, maka dengan pemaksaan seperti itu masyarakat juga akan memaksa untuk bekerja keras mengungkapkan tentang pembatalan-pembatalan legalisasi dia di MK tentu. Kemudian sampai persyaratan. Nah, lagi-lagi ini masalah ijazah gitu loh ya. Kita kan semua ketawa gitu ya. Ini kok persoalannya ini persoalan ijazah ya. Yaitu di mana masalah ijazah bapaknya juga belum selesai gitu loh. Sekarang orang mengungkap persoalan itu.
Nah, saya kira ini jangan sampai dibikin gaduh huru-hara masyarakat ini hanya gara-gara presiden cawe-cawe. Kalau presiden dari kemarin mengeluarkan tentang keaslian ijazahnya, selesai. Iya, Tidak ada betul. hiruk pikuk panjang-panjang. Sekarang disusul oleh Gibran yang dikoreksi oleh masyarakat. Ya. Nah, tentu banyak pakar yang sudah membuktikan terhadap perjalanan sekolah Gibran, ya. Iya. Yang kita banyak juga teman yang lulusan dari UTS, ya, yang menjadi dosen di Universitas Bangkalan, ada di Jogja dan lain sebagainya, tahu tentang program-program apa itu Universitas Teknologi Sydney itu, dan mereka punya banyak teman kemudian mengecek pernahkah ada mahasiswa yang bernama Gibran di UTS. Ternyata dia memang dari UTS tapi bukan di starta S1-nya, tetapi namanya apa itu Insurance UTS atau semacam college gitu ya. Iya. Kalau di Jepang seingat saya dulu ada orang mau masuk ke starta 1 misalnya di Tsukuba University, dia tidak lulus maka dia bisa mempersiapkan diri setahun, entah mungkin masalah bahasanya, entah masalah nilai-nilai yang lain, nanti tahun depan untuk mengikuti lagi. Mungkin maksudnya seperti itu. Nah, jadi dia belum pernah masuk ke UTS-nya, tetapi baru masih sampai ke apa itu insurs-nya itu. Kalau betul dia lulus insurs itu berarti dia lulusan D1. Iya. Tapi belum dikonfirmasi juga apakah dia lulus atau tidak. Iya. Yang kedua, banyak orang Solo mengamati bahwa nampaknya Mas Gibran itu meninggalkan Solo di SMA itu belum sampai lulus, baru sampai kelas 2. Tapi apakah dia kemudian meluluskan sempat nampaknya ke Singapura atau tidak? Saya kira begini, ya, supaya tidak hiruk pikuk. Sekarang tentunya KPU kalau memang mau berbuat baik, ya, mengkonfirmasi apakah waktu dia daftar sebagai cawapres dia menggunakan ijazah apa. Nah, ijazah itulah yang nanti dikonfirmasikan oleh KPU, dan KPU kan harus menjaga harga diri juga kan, bahwa kami tidak sembarangan. Nah, dari foto ijazah itu dia ketahuan lulusan mana dan bisa dikonfirmasi dari universitas itu yang menyatakan itu. Nah, ini supaya tidak timbul hiruk pikuk saya kira. Nah, kalau KPU tidak mau melakukan itu, diduga KPU terlibat di dalam pemaksaan oleh rezim untuk tidak boleh mengungkap ini. Ini bukan main-main. Ini masyarakat ini betul-betul mau melakukan permainan secara fair gitu ya. Kalau memang secara persyaratan itu apa itu memenuhi syarat, ya silakan. Kalau ternyata dari sisi ijazah nggak ada masalah. Sekarang kan orang masih menuntut dari sisi legal hukum. Ya, dari MK memutuskan itu, ya, apakah memang itu sudah sah, tidak ada protes apa-apa? Karena jelas kita tahu semua bahwa ternyata yang harus mengubah persyaratan umur atau kemudian dikaitkan dengan norma baru itu bukan wewenang dari MK. Itu udah clear, orang sudah tahu semua gitu. Nah, ini negara mau diletakkan pada persoalan itu atau tidak? Nah, kaitannya dengan yang lain sekaligus tentunya sebagai yang ingin mengambil menjadi cawapresnya, ya, misalnya cawapres itu Prabowo, mestinya kan dia juga ingin terhormat, ingin menang dengan gagah gitu ya, gentle gitu loh. Jadi kenapa kemudian harus memilih Gibran? Kita tidak mempermasalahkan sekolah atau tidak sekolah kalau kita ya, tapi kan ini menjadi persyaratan. Tetapi kalau dia kemudian sekolahnya walaupun hanya cuma S1, tetapi pemikirannya, karyanya, kejujurannya, hebatnya dalam berpidato misalnya. Ini kan kita tahu, ngomong aja nggak bisa gitu loh. Apakah di dalam kehebatan seseorang tidak bisa mengomong? Nah, ini saya kira tentunya mestinya partai-partai yang bersama Kim itu kan malu gitu loh. Golkar itu tidak sekurang-kurangnya berapa ratus profesor di dalam Golkar itu, doktor, ya. Mungkin sekarang menyusul ada satu partai yang turut bergabung di situ, misalnya Demokrat.
apakah memang lebih hebat Gibran itu terhadap dibanding AHY misalnya kayak gitu. Ini kok saya menganggap kok ini kok kita kok jadi sinting semua gitu loh. Jadi inilah yang harus dikelirkan ya buru-buru oleh KPK untuk supaya tidak berpolemik, jangan sampai semua orang ini nanti survei ke UTS, survei ke Singapura, survei ke itu. Ini kan jadi malah menelanjangi. Dan saya kira mungkin itu Mas. Oke. Ya, saya mungkin akan menekankan sedikit ya, karena saya sudah beberapa kali cek di situsnya KPU dan saya juga belum menemukan berkas-berkas si pendaftaran itu. Semestinya kan harusnya KPU menunjukkan berkas-berkas pendaftaran capres dan cawapres supaya masyarakat bisa lihat riwayat pendidikan termasuk juga riwayat tentang jabatan-jabatan yang pernah diemban oleh capres dan cawapres. Nah, dengan diunggahnya itu ke situs KPU, maka masyarakat nanti akan bisa menilai, termasuk Mas Gibran ini apakah mendaftarkan dengan ijazah S1 atau SMA. Karena setahu saya kan memang untuk mendaftar capres cawapres minimal SMA. Nah, kalau dia mendaftar S1 ternyata ini baru SMA, nah ini kan jadi polemik lagi nanti ke depan. Tapi terlepas dari itu, Pak Mursalin, misalnya ternyata pendaftaran Mas Gibran ke KPU ini menggunakan ijazah yang diduga kuat itu palsu. Nah, kira-kira apa yang mau diambil tindakan oleh masyarakat? Ya, tentu sampai kapanpun ya, kalau itu dimenang-menangkan secara curang ya, pasti akan tidak pernah selesai menjadi presiden yang sangat buruk sekali dan pasti akan dituntut-tuntut dan pasti akan diminta dibatalkan. Ini kita harus yakin ya, bahwa bila ada satu kejahatan yang belum diselesaikan, ini tidak akan pernah selesai, akan menjadi masalah. Dan kalau masalah ini kemudian menjadi membesar, pasti akan menjadikan satu keributan dan akan terjadi huru-hara di negeri kita. Apa kita mau begitu? Apa kita mau? Oleh karenanya ya, ini sekali lagi kepada KPU ya. Sekarang terjadi keributan seperti ini dan kita tahu bahwa hari Jumat kemarin ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah memprotes juga. Ini tidak ada kaitan dengan ijazah, tetapi kaitan untuk membatalkan undang-undang berapa itu, bahwa pencalonan Gibran itu adalah tidak sah karena masih ada masalah. Ini baru dari satu masyarakat. Kan kemarin waktu proses MK itu kan puluhan, tapi terutama yang diterima hanya 16 saja. Dan semua apa yang mereka permasalahkan dari kelompok-kelompok masyarakat, ada LBH, ada pokoknya pakar-pakar hukum ya. Dan itu sudah sangat dipuji-puji oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki. Ya, sudahlah, udah mengakui. Jadi artinya seolah-olah sudah akan mendapat tanggapan bahwa nanti pasti akan dibatalkan dan keputusan MK dan akan diberikan hukuman berat karena pelanggaran bagi hakim MK pelanggaran kode etik. Nah, itu sudah dilakukan walaupun kemudian kita mengecewakan hasil dari MK. Itu hal yang lain. Sekarang menyusul masalah ijazah. Jadi itu saya kira. Kalau kita lihat benang merahnya ini kan ada keterkaitan nih Pak antara Gibran, kemudian presiden yang berkuasa hari ini Pak Jokowi dan beberapa keluarganya ya, diantaranya kan sekarang nih anaknya yang terakhir misalnya adalah Mas Kaisang menjadi ketua PSI yang sejak awal mendukung langsung pencalonan Gibran dengan Prabowo. Kemudian berikutnya hari ini juga Bobi Nasution sebagai mantunya Pak Joko Widodo itu juga dinyatakan dipecat dari PDIP karena terang-terangan mendukung Gibran. Nah, saya pikir politik hari ini sudah mulai tidak ada rasa ewuh perkewuh kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi songong bahasa kitanya mungkin ada bahasa begitu. Nah, kira-kira apa sih Pak sebenarnya yang menyebabkan dalam tanda kutip kalau kita melihat ini nampaknya
politik dinasti yang dibangun oleh Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh cover majalah Tempo ini akan terus ditancapkan di negeri ini. Kenapa? Ya, jadi partai PSI itu menurut saya nothing lah ya. Oke. Bagaimana sebuah partai yang kemudian datang anggota baru yang bernama Kaisang ya, dalam hanya hitungan hari, 3 hari, 2 hari atau 3 hari dia kemudian menjadi ketum PSI. Artinya ini menurut saya sudah ambruk. PSI itu sudah kemudian diambil alih tentu dengan kekuasaan dan dengan uang lah. Nah, mengapa kemudian semudah itu? Ya karena memang Mr. Presiden ini yang songong tadi ya, punya banyak uang, merasa punya banyak uang, bisa atau membutuhkan satu partai kendaraan baru yang untuk lari dari PDI. Nanti kemungkinan dia seolah-olah akan merasa sombong bisa mengambil alih anggota-anggota dari PDI masuk di PSI semua ya. Kalau kecurigaan saya, mereka ingin memperbesar supaya sampai berapa persen itu, supaya nanti pemilu yang akan datang dia sudah masuk di Senayan. Dan dia membutuhkan kekuatan-kekuatan yang sangat dipercaya sendiri, dan dia merasa pasti akan bisa memperbesar karena dia yakin bahwa semua itu adalah uang. Kekuasaan. Nah, inilah saya kira situasi politik buruk ya, ambruknya partai-partai ini ya, karena tidak mempertahankan prinsip. Kasihan menurut saya. Nah, mumpung masih banyak senior-senior di partai-partai di Golkar itu, cobalah berpikir, masa kemarin barusan keras terhadap ketuanya si Erlangga mengancam pokoknya dia harus menarik karena dia harus menjadi capres. Tahu-tahu dia mengundang seluruh DPD seluruh Indonesia, tahu-tahu dikalahkan dan semua ikut Erlangga. Apa kalau bukan karena uang atau ancaman? Ya. Nah, jadi kemudian sekedap mata ya, dia mau memuji-muji si Gibran dan yang lain-lain. Saya kira inilah kemunafikan, dan saya yakin ini tidak akan bertahan kalau rakyat ini sudah tahu terang benderang secara telanjang kejahatan seperti ini, nggak akan bertahan lama. Saya yakin. Apakah negara kita akan dikuasai oleh kejahatan-kejahatan ya? Mau seperti negara Texas nanti menjadi negara yang dikelola dengan kejahatan-kejahatan? Apa mau seperti itu? Kita ini ya mayoritas orang yang punya adab gitu ya. Kemerdekaan Indonesia dari Belanda itu juga karena adab dan keberanian dan hitam putih gitu ya. Merdeka atau mati. Kalau bahasa Islam karima au mutsahidan, merdeka mati syahid atau hidup mulia. Nah, jadi saya yakin ini belum timbul saja. Jadi kalau orang-orang baik-baik tidak bersuara, berdiam diri saja melihat negara mau dicobak-cabik seperti kayak gini, ya habislah kita. Tetapi kan kita tidak. Kita lihat kemarin banyak para tokoh berkumpul di Gedung Juang, semua mau menyuarakan, dan ini terus akan berjalan. Mana cepat antara mau pengerusak ini dengan orang yang mau memperkuat ini? Itu ada di tangan kita. Kita tahu bersama nanti pada tahun 2024 kan akan ada pemilu. Dan memang pemilu inilah yang kemudian nanti akan menentukan capres dan cawapres di masa yang akan datang. Namun isu yang beredar akhir-akhir ini, bahkan mungkin sebelum Pilpres, ya kita tahu bersama lah bahwa dari perjalanan Mas Gibran ini kan penuh dengan dinamika yang dalam tanda kutip nampaknya penuh dengan kecurangan ya. Dugaan kuatnya begitu. Sudah ada bukti-bukti. Nah, kalau seandainya nanti Pilpres beneran terjadi dan rezim masih yang hari ini, kira-kira memungkinkan nggak Pilpres itu Pilpres yang jujur dan adil seperti yang digadang-gadang oleh aktivis-aktivis? Pertama yang penting semoga bisa terjadi Pilpres atau pemilu ya yang tepat waktu. Ya, yang tepat waktu dan harus dikondisikan bersama, dan kita juga
tidak yakin ya. Walaupun banyak orang yang memprediksi itu akan terjadi perubahan waktu, kita tidak yakin apakah ada keberanian dari rezim ini mendorong KPU untuk melakukan perubahan waktu dengan alasan apa. Menurut saya orang itu kalau masih ada baiknya mau melakukan perbuatan kejahatan itu kan masih maju mundur. Yeah. Pokoknya kita tidak boleh menuduh sebelum ada bukti, tapi kita berdoa semoga berjalan dengan baik. Oke. Karena orang-orang sudah tahu mana presiden yang baik yang akan dipilih untuk negeri ini. Ya. Kalau saya kan seperti itu kan. Mengapa ketakutan? Ya. Karena pertama dia tahu bahwa kekuatan rakyat untuk memilih siapa. Yang kedua ketakutan ini kan karena ada dosa-dosa yang harus dijadikan menjadi presiden untuk melindungi kejahatan atau melindungi kepentingan China terhadap Indonesia gitu. Jadi dia yang sudah nampaknya berulang-ulang Bapak Presiden ini ke China yang nampaknya memberikan satu penguatan terhadap program-program yang tetap akan dilakukan ya, dan dia tahu malah makin membesar hutang, jadi negeri ini betul-betul dalam keadaan terancam gitu. Oke. Nah, jadi itu. Nah, terus berikutnya saya minta mungkin apa solusinya terhadap negeri ini dari Pak Mursalin atau rekomendasi lah untuk mengakhiri kita sebut saja ya dinasti kekuasaan ini, Pak. Kalau ini terus dibiarkan dan nanti kita bisa lihat lah bagaimana dinamika yang terjadi sekarang ini membuat huru-hara di masyarakat. Nah, apa solusinya dari Jadi saya ingin melanjutkan yang tadi. Jadi kita berharap kepada orang-orang baik yang masih bisa melakukan satu tindakan-tindakan untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Ya, saya pernah menyebut itu dan kemarin saya lihat yel-yel dari Mas Burus apa? Oh, si Jumhur Hidayat. Mas Jumhur kan mengatakan, marilah kita berduyun-duyun memenuhi meminta permintaan kepada para jenderal-jenderal di Mabes. Oke. Karena para jenderal itu kan belum pensiun, tetapi kan mereka masih aktif, masih bisa melakukan kekuatan-kekuatan untuk mencegah kecurangan jadi masyarakat. Jadi mendatangi semua masyarakat, nanti ada yang memimpin ke Mabes untuk supaya Mabes memberikan teguran-teguran baik kepada Kapolri atau Kepala TNI nanti untuk tidak terlibat di dalam kecurangan di dalam Pilpres. Ini yang nampaknya mungkin bisa. Sekuasa-kuasanya Kapolri, sekuasa-kuasanya Pangap. Ya. Tetapi saya yakin masih punya hati nurani kalau ditegur teman-temannya yang di Mabes itu untuk bertindak seperti itu, tentu akan ngerem. Mengapa saya katakan ini? Sudah ada temuan-temuan di tengah masyarakat bahwa polisi sudah melakukan pemasangan baliho untuk Ganjar ataupun Kaisang. Sehingga masyarakat milenial pun sudah mulai muak. Dia sudah membuat video-video mengatakan di depan baliho Gibran ya. Dia anak presiden, dia ini banyak narasi-narasinya, kemudian dia meninggalkan itu sambil mengatakan saya muak. Ini bukan main-main. Ini artinya sinyal gitu. Jadi gitu. Indikasi. Oleh karena itu sekali lagi masyarakat tetap menyambutlah persiapan Pilpres untuk memilih pemimpin yang baik, tentu dengan adil, jujur, dan tidak ada keperpihakan. Dari penguasa hari ini ya, insya Allah khususnya akan menghasilkan satu. Nah kalau tidak, maaf nih, pasti masyarakat akan marah. Pasti masyarakat akan marah. Karena apa? Sudah ada indikasi beberapa kelompok melakukan yel-yel di Solo itu curang perang. Saya nggak tahu apakah itu suatu ancaman atau memang peringatan, tetapi mereka tidak mau ada kecurangan. Dan kecurangan itu bukan pada saat penghitungan saja. Kecurangan itu bisa pada awal, sekarang dari DPT harus fair. Benarkah yang akan ikut jumlahnya segini? Betulkah tidak ada kedobelan? Betulkah dan lain sebagainya, itu bagian dari persoalan kecurangan gitu. Saya kira itu yang harus dijaga gitu. Iya, betul. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Dari wartawan-wartawan yang hadir di sini, alhamdulillah ada beberapa ratus bersama para malaikat nih. Nggak ada? Oke.
Ya mungkin sekali lagi kita ingatkan kepada KPU ya, karena KPU di sini mempunyai beban dan moral yang tinggi, saya pikir yang hari ini mudah-mudahan masih bisa dipercaya ya oleh masyarakat untuk segera menunjukkan kepada masyarakat Indonesia tentang ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka, karena ini ketika nanti menjabat sebagai cawapres, kita sebagai rakyat tidak ingin kemudian mempunyai cawapres yang ijazahnya palsu atau diduga kuat palsu, dan tentu nanti akan dipersoalkan seperti yang terjadi hari ini. Mungkin itu Pak ya. Ya. Ada lagi tambahan? Saya kira yang sedang disambut oleh masyarakat itu adalah Pilpres, walaupun nanti ada kelompok masyarakat yang lain yang sedang melakukan proses ingin dimakzulnya Jokowi, itu satu hal yang lain. Ya. Tetapi itu hak dari para senior ya, melihat bahwa pelanggaran konstitusi itu jangan dianggap biasa ya. Jadi harus diproses juga. Saya kira mana yang lebih dulu, intinya ada yang mengatakan bahwa mengapa mereka melakukan seperti itu, karena kalau Bapak Presiden berhasil dicegah melalui impeachment seperti itu, maka Pilpres itu akan bisa berlangsung jurdil. Baik. Karena yang menjadi Pilpres ini menjadi itu karena ada cawe-cawenya Presiden. Dan sekalian saya sambung sekali, saya ingatkan juga kepada capres, cawapres, ataupun cagup, ya, ataupun gubernur gitu ya, yang ikut di dalam pesta untuk pencalonan ini, tentunya perlu ditinjau ulang apakah boleh ya, meninggalkan jabatan berbulan-bulan ini kemudian mengabaikan tugas utama kepada masyarakat. Masyarakat dalam keadaan lapar, masyarakat dalam keadaan punya problem banyak gitu ya. Ditinggal pimpinannya untuk sedang copras-capres seperti ini. Menteri juga ya. Itu kan namanya pengkhianatan. Nah, pengkhianatan ini kan berbahaya gitu. Betul. Cobalah tentunya misalnya kita contohkan kepada Bapak Mahfud, kepada Bapak Gibran, kepada Bapak Prabowo gitu. Itu kan orang yang sedang masih punya jabatan yang sangat penting sekali sebagai menteri, tetapi kita lihat yang terlihat di dalam kemunculannya hanyalah masalah capres. Nah, ini yang perlu masyarakat ini disantuni dengan baik lah. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita dan semakin memperjelas, saya pikir, apa yang terjadi di masyarakat soal ijazahnya Gibran dan hal-hal yang lain soal itu, termasuk tadi disinggung soal pemakzulan dan kecurangan. Ini mudah-mudahan disimak dan menjadi perhatian yang serius untuk seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.